Dan tidak harus dari sarjana hukum. Nah, ini hebatnya itu. Tidak harus sarjana hukum, sarjana ekonomi pun bisa jadi hakim ad hoc. Nah, selama ini kalau kita ngatakan hakim kan, wah itu mesti peluangnya sarjana hukum kan begitu. Tapi ini di sini tidak. Ada yang dokter Andes Visipol, boleh karena syaratnya hanya S1. Tidak harus ada S1 hukum atau berlatar hukum, tidak ada. Nah, kalau di advokat kan ketat. S1 hukum atau berlatar belakang hukum. Tapi kalau di hakim ad hoc itu tidak harus S1 hukum atau belakang hukum, tidak. Ekonomi bisa dan lain sebagainya. Karena yang syarat mutlaknya adalah aktif menjadi pengurus organisasi. Inilah bagi peserta yang ingin masuk di situ ya siap-siap ikut aktif di organisasi pekerja atau pengusaha. Itulah pentingnya, nanti itu ada manfaatnya pada saat untuk menjadi hakim ad hoc. Lanjut di situ proses sidang. Nah, adanya kemudahan ya ke para pihak terkait dengan tidak sempurna isi gugatan, nanti ada pengarang. Oh ini kurang begini, semacam di PT UN itu namanya persiapan, sidang persiapan. Jadi berikan arahan untuk perbaikan itu. Karena apa? Yang mewakili sana itu kadang-kadang organisasi pekerja yang bukan berlatar belakang, bukan hukum, bisa pendidikan. Memang tidak ada syarat menjadi pengurus organisasi pekerja atau pengusaha itu syaratnya sarjana hukum, nggak ada. Nah inilah maka karena itu dengan latar belakang seperti itu, maka hakim dalam proses sidang itu memberi arahan. Oh ini harus diperbaiki. Seperti halnya kalau bagi yang sudah pernah melihat ya diajak sidang PT UN kan juga ada persiapan. Sidang persiapan itu mengarahkan oh ini harus dirubah begini dan lain sebagainya. Itu penting karena apa? Untuk memperlancar jalannya persidangan. Nah, perlu saya ingatkan, kuasa hukum itu untuk memperlancar jalannya persidangan, bukan menjadi troublemaker, bukan pembuat gaduh. Maka calon advokat harus banyak baca. Nah, ini penting. Maka di situ membuat gugatan berisinya bersama, ada posita petitum. Kalau berlatar hukum gampang. Posita itu apa? Bagaimana kalau berlatar belakang pendidikan bahasa Inggris misalnya? Nah, posita is apa? Ya dia harus beri arahan dan lain sebagainya. Inilah pentingnya dalam proses persidangan. Hakim itu bagaimana hakim menyarankan agar gugatan sempurna sesuai ketentuan itu diberi arahan karena tidak semua berlatar belakang tadi hukum atau tidak semua yang diwakili advokat ya, diwakili organisasi kebetulan lulusan SPG bukan guru bisa saja terjadi akhirnya melanjutkan ke FKIP jurusannya misalnya bahasa Inggris ya, itu akhirnya tetap diberi kesempatan untuk diberi arahan, jadi nggak kaku-kaku di sini karena hakim menyadari di organisasi itu, organisasi pekerja atau pengusaha itu tidak semuanya berlatar belakang hukum. Lanjut, pemeriksaan dengan acara cepat. Nanti perlu saya sampaikan maksimal itu 55 hari. Ini ada apabila terdapat kepentingan para pihak guna alasan dengan cepat, yaitu penetapan dikabulkan, tidak permohonan itu jangka. Jadi agar supaya cepat, misalnya oh ini perusahaan ini mau bangkrut, mau dijual atau dialihkan, nah, itu ada kepentingan insiden, maka bisa mengajukan itu. Dan itu harus penetapan dikabulkan atau tidak dalam waktu 7 hari. Nah, ada ketentuan. Nah, tidak seperti dulu hukum acara itu kapan contoh di peradilan negeri ya, kapan putusan itu diputus, tidak ada. Kapan banding diputus, tidak ada. Kapan kasasi putus, tidak ada. Tapi kalau di dalam PHI itu sudah jelas kapan itu harus diputus secara rigid, sudah di. Terus di situ jika permohonan dikabulkan oleh ketua, jangka waktu 7 hari setelah dikeluarkan penetapan, sebaik-baik tadi menentukan majelis hakim, tentukan ya. Kemudian tenggang waktu jawaban 14 hari. Jadi 7 hari ditambah 14 hari berarti
pembuktian belah pihak tidak boleh melebihi 14 hari. Jadi ada istilahnya dipercepat, maka biasanya sidang 2 kali seminggu atau bagaimana, tergantung. Maka di situ ada tidak boleh melebihi, lebih cepat lebih baik kan begitu. Selanjutnya lanjut di situ keputusan. Jadi ada beberapa hal yang perlu disampaikan. Ada 4 ya tadi dasar suatu putusan. Sebelum itu akan saya ingatkan kembali, kalau saudara itu semua kan latar belakang hukum saya kira ini, betul? Betul. Ya, betul. Maka kita ingatkan pendapat Sudikno Mertokusumo. Sudikno itu tugas hakim itu apa? Tugas hakim itu yang pertama adalah mengkonstatir benar tidaknya peristiwa. Dalam hal ini apa? Apakah yang diajukan oleh penggugat bisa dibuktikan benar tidaknya. Yang kedua, tugas hakim mengkualifisir, mengelompokkan atau memberikan kelompok ini kategori apa. Kalau apakah perkara PHI atau peradilan umum, mengelompokkan. Kalau di dalam peradilan umum untuk kualifikasi itu contohnya apakah itu wan prestasi atau PMH, itu namanya kualifisir. Yang ketiga, tugas hakim itu mengkonstituir, memberikan dasar hukum. Nah, jadi suatu putusan harus ada dasar hukumnya. Dasar hukum itu apa yang jadikan? Maka di sini misalnya apa? Dasar hukum pasal berapa? Perjanjian yang ada, kebiasaan dan keadilan. Jadi kebiasaan itu juga menjadi sumber ya dasar dalam mengambil putusan. Misalnya kebiasaan setempat. Kalau kita ingat pasal 1339 ayat 1 KUH Perdata. Ini saudara lebih hafal dari saya lah di situ. Bahwa perjanjian itu mengikat kedua belah pihak juga menurut adat kebiasaan setempat. Nah, itu. Jadi juga harus dipertimbangkan kebiasaan. 1339. Nah, kalau mengikat kedua belah undang-undang kan 1338 loh, 1338, maka di 1339 itu selain terkait dengan isi suatu perjanjian juga menurut adat kebiasaan setempat. Kalau dalam hal seperti ini maka hakim harus memperhatikan seperti apa, misalnya kan kebiasaan-kebiasaan di dalam misalnya boleh cuti atau tidak, pasti kan boleh cuti. Misalnya waktu melahirkan, pas ada tenggang waktu tertentu, tidak boleh orang melahirkan ada cuti di PHK misalnya. Itu sudah ada, misalnya kalau ada PKB, kalau belum ada PKB, peraturan kebiasaan, peraturan perusahaan nggak ada, ya kebiasaan setempat. Maka dalam Undang-Undang Mahkamah Agung ini juga ada hakim dalam mengadili harus menggali nilai-nilai keadilan dalam masyarakat selain berdasarkan ketentuan yang berlaku. Selain itu juga bahwa suatu putusan sama dengan yang lain harus dinyatakan terbuka untuk umum. Nah, maka kalau ke pengadilan boleh mengamati di sana terbuka untuk umum. Nah, ya, di putusannya dinyatakan terbuka untuk umum. Karena apa? Kalau tidak, ya ini batal demi hukum. Nah, maka saudara harus paham betul apa yang dimaksud suatu perjanjian batal demi hukum dan dapat dimintakan pembatalan. Maka karena ini terngangkut perjanjian, yaitu perjanjian kerja bersama, maka dikatakan di situ perjanjian itu kalau tidak memenuhi syarat ya subjektif itu maka dapat dimintakan pembatalan. Contohnya apa syarat subjektif dalam perjanjian itu? Salah satu pihak belum dewasa, belum memenuhi syarat kedewasaan. Dalam perjanjian itu berapa tahun? 21 tahun. Kalau itu tidak dimintakan pembatalan, perjanjian tetap berlaku. Beda kalau suatu perjanjian itu melanggar hal-hal yang bersifat objektif. Pasal 1320
1 dan 2 atau B itu sepakat dan cakap itu syarat subjektif. Kalau syarat objektifnya hal tertentu dan sebab yang halal itu, kalau itu dilanggar maka batal demi hukum. Jadi kalau syarat objektif sepakat cakap tetap jalan ke semacam tidak dimintakan pembatalan. Tapi kalau bertentangan dengan undang-undang maka batal demi hukum. Artinya batal demi hukum itu dianggap tidak pernah ada perjanjian. Itulah karena bagaimana misalnya perjanjian yang bertentangan dengan undang-undang misalnya. Nah, dalam sehari-hari banyak sekali suatu perjanjian, misalnya ada transfer uang tapi objeknya adalah ganja, maka nuntut orang yang tidak dikirim ganjanya itu maka ditangkap pula, karena apa? Objeknya dilarang oleh undang-undang. Sepakat, oke, tapi karena dilarang undang-undang dianggap tidak pernah ada perjanjian. Maka karena contoh judi itu misalnya tembus tapi tidak dibayar, ya tidak bisa menuntut ke pengadilan, ditangkap malah, karena objeknya bertentangan dengan undang-undang. Demikian juga syarat-syarat dalam bekerja tidak boleh melanggar undang-undang, istilahnya kepentingan umum, maupun tidak boleh bertentangan dengan kesusilaan dan lain sebagainya.